Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jajidah di manapun berada, kesempatan sore hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersua di sore hari ini di sajian Ngabuburit. Satu sajian yang dihadirkan oleh Radio Jajidah FM untuk memberikan informasi dan juga diskusi seputar agama dan juga hal-hal yang berhubungan dengan duniawiah dan juga muamalah. Alhamdulillah sudah hadir di studio Ustaz Abdul Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sudah di hampir penghujung bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun ini ya. Oke Ustaz, sore hari ini kita akan berbincang seputar bid'ah, tahayul dan khurafat. Satu persoalan yang tidak pernah tuntas untuk diperbincangkan. Tapi mungkin nanti lebih spesifik mungkin kita bicara soal perdukunan yang hari ini menjadi sesuatu yang dibungkusnya sangat rapi sekali, Ustaz ya, termasuk orang pintar, paranormal dan seterusnya gitu ya, Ustaz. Oke, kita mulai dulu Ustaz. Apa sih sebenarnya yang bisa dipahami oleh masyarakat bicara soal bid'ah, khurafat dan tahayul itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Jazirah dimanapun berada, ajaran dasar dari Islam yang merupakan ajaran dasar juga bagi semua agama samawi adalah tauhid. Tauhid itu ajaran yang mengajarkan kepada manusia untuk bertuhan hanya kepada Allah, mengandalkan segala sesuatu kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan nasib kita sepenuhnya tergantung kepada Allah. Itu adalah ajaran dasar yang merupakan ajaran dasar bagi semua agama. Nah, hal-hal yang merusak ajaran tauhid itulah yang kita perbincangkan sore hari ini, bid'ah, khurafat dan tahyul. Jadi kalau tadi disebut bahwa bid'ah, khurafat, tahayul itu masih terus diperbincangkan orang, itu suatu yang wajar karena agama ini, Islam, tidak akan berdiri tanpa tauhid itu. Kalau tauhid itu terganggu atau diselimuti oleh ketiga hal tersebut, maka Islam itu akan kemudian turun dan umatnya kemungkinan besar akan tersesat, umatnya itu akan kehilangan pegangan. Itulah saya kira ajaran penting yang menyangkut TBC, yang kita menyebutnya TBC itu. Karena itu menyangkut hal yang sangat esensial dalam ajaran agama kita, yaitu masalah tauhid. Iya. Jadi ketika kita bicara tahayul, bid'ah dan khurafat itu tidak terlepas dari soal tauhid gitu Ustaz ya. Iya. Dan singgungannya sangat dekat sekali gitu ya. Oke. Kita mulai dari satu topik misalnya, kita mulai dari bid'ah ini Ustaz. Bid'ah itu kan dalam konsep agama adalah mengada-ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul, lalu kemudian diadakan, termasuk juga dalam soal ritual keagamaan, ritual ibadah maksudnya gitu. Bagaimana kita bisa memahami bahwa itu bid'ah dan itu tidak bid'ah? Gimana Ustaz? Diada-adakan itu istilah hadisnya itu adalah muhdatsat. Rasul sebutkan iyyakum wa muhdatsatul umur kullu bid'ah dhalalah. Kalian harus menjauhi segala sesuatu yang diada-adakan. Setiap inovasi, setiap tambahan terhadap ajaran agama itu adalah dhalalah. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita membedakan ini bid'ah atau bukan? Ada orang menyebut dulu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah. Itu istilah itu sebenarnya tidak tepat karena setiap
Rasul secara mutlak menyebut kullu bid'atin dolalah. Tidak ada yang hasanah itu. Bid'ah itu mesti dolalah. Atau gini Ustaz, kenapa muncul dua istilah tadi? Nah ini hasanah dan bid'ah syai'ah itu. Ya karena orang nggak mengerti bahwa yang disebut bid'ah itu hanya menyangkut soal akidah dan soal ibadah. Lalu ketika orang membawa kepada masalah muamalah, oh ini kan baik, bagus. Lalu disebut itulah yang hasanah. Oh salah. Anggapannya itu hasanah gitu. Ya kalau dalam muamalah tidak ada istilah bid'ah. Dan dalam muamalah kita harus terus berinovasi, mengadakan sesuatu yang baru terus-menerus dalam muamalah. Tetapi dalam bidang akidah, keyakinan dan masalah ibadah itu tidak akan ada tambahan. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyebut menyangkut masalah ibadah, misalnya al aslu fil ibadah at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu haram kita lakukan kecuali ada dalilnya. Jadi kita nggak bisa loh Allahu Akbar terus bagaimana tangan kita bikin yang macam-macam, nggak bisa. Apa dalilnya gitu. Anda kenapa angkat tangan? Ada dalilnya. Anda tasahudnya kenapa jarinya digerak-gerak? Ada dalilnya apa enggak gitu. Apakah setiap perilaku kita di dalam ibadah itu mesti ada dalil? Nah itu prinsip dalam ibadah. Jadi di luar, kalau tidak ada dalilnya, itulah yang bid'ah itu, mengada-ngada. Oke, perlu digarisbawahi bahwa bid'ah itu hanya tersentral soal ibadah. Akidah, keyakinan, dan ibadah. Jadi di luar itu soal muamalah itu inovasi namanya. Inovasi dan itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Oke, Ustaz, ketika bicara soal ibadah misalnya, sebagaimana misalkan saja jelas bahwa ibadah itu sudah ketentuannya dari Rasul. Salat misalnya kan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kita melihat Rasul salat. Dan kemudian ada unsur-unsur tambahan yang mengiringi atau mungkin di akhir atau di tengah daripada ritual salat itu, apakah itu yang disebut dengan bid'ah, sehingga nanti kita berharap masyarakat sahabat Jajariyah itu bisa memahami bahwa ini sebenarnya adalah sudah melenceng dari ketentuan Rasul dan itu disebut bid'ah. Bagaimana kita mengidentifikasinya itu, Ustaz? Ya, untuk ibadah salat memang ada hadis Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian harus salat seperti aku salat. Tetapi ada dalam hal-hal tertentu Rasulullah memberikan keringanan, bukan memberikan keringanan, tetapi kita boleh memilih satu di antara pilihan-pilihan yang lain gitu misalnya. Kalau kita mau ibadah tarawih misalnya, kalau semata-mata kita mengikuti Rasul, bagaimana tarawih itu dilaksanakan, kan 4-4-3 itu panjang kan, dan bacaannya panjang. Siti Aisyah menyebutnya jangan tanya panjangnya gitu. Jangan tanya bagaimana bagusnya tarawihnya Rasul atau qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasul itu. Tetapi ada prinsip lain, setiap salat sunat itu 2 rakaat. Nah karena itu sahabat-sahabat Nabi terutama masa Umar dimulai orang melakukan salat tarawih itu dengan 2 rakaat. Cuma karena mereka tidak mampu seperti Rasul membaca ayat panjang-panjang gitu, berdiri begitu lama, mereka nggak mampu. Oleh Umar kemudian dipotong, ya sudah 2 gitu. Tapi jumlahnya ditambah. Jadi 23 itu. Nah, apakah Umar melakukan bid'ah? Tidak, karena Rasul memberikan kelonggaran itu dengan hadis tadi bahwa salat sunat itu pada prinsipnya 2 gitu.
Dan itu masih dalam klasifikasi sholat sunat. Nah, jadi artinya ketika 11 yang sebagaimana diajarkan, sebagaimana dilaksanakan oleh Rasul, kebiasaan Rasul 11, lalu kemudian ada semacam inovasi lah, boleh lah, mungkin inovasi ibadah karena mungkin sesuai dengan kondisi saat itu, lalu kemudian memperbanyak rakaat, dan itu tidak bertentangan. Salah satunya juga karena memang dia sholat sunat, gitu. Di dalam istilah majelis tardih itu disebut sebagai tanawu. Tanawu itu artinya variasi. Artinya ibadah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan. Sama halnya dengan apakah ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tanpa bismillah atau bismillahnya disirkan atau dijaharkan. Itu menurut majelis tardih itu dalilnya sama kuat semuanya. Karena itu disebut variasi. Boleh pilih salah satu. Oke. Bisa dicontohkan Ustaz, yang mana disebut dengan bid'ah dan itu betul-betul bid'ah yang kemudian masuk ke dalam kategori ibadah yang mahdoh atau ibadah yang betul-betul sudah dicontohkan oleh Rasul, lalu kemudian ada unsur-unsur bid'ah di dalamnya. Mungkin bisa dicontohkan Ustaz. Ya, kalau kita berbicara tentang ibadah mahdoh, kalau ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang dari sononya begitu, itu rata-rata kita sudah melaksanakan dengan benar. Cuma yang orang keberatan itu kadang-kadang di selang-seling itu orang melakukan sesuatu yang itu dianggap juga ibadah mahdoh yang harus diikuti juga gitu. Padahal itu kan sebenarnya tambahan saja yang tidak wajib. Yang persoalan menjadi disebut bid'ah itu seolah-olah apa yang diciptakan ini hukumnya sama dengan yang sudah ditentukan oleh Rasul. Tambahannya tadi itu dianggap sesuatu yang harus juga dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan menjadi sesuatu yang berkurang gitu. Ya. Yang kita harus pahami juga ibadah itu kan ada dua bentuk. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Ada juga ulama membagi ibadah dalam pengertian sempit, ada pengertian luas. Maka kalau ibadah zikir misalnya, Rasul kan sendiri kan nggak menyebut gimana zikir itu harus dilakukan. Justru Al-Quran yang menyebut zikir itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Nah, terserah kita. Itu nggak ada aturannya sekuat tenaga kita. Maka ketika orang misalnya harus berzikir setelah sholat misalnya, ya silakan kalau kuat, lama-lama silakan. Cuma kalau orang tidak habis sholat langsung pergi, ya jangan disalahkan juga gitu. Ini bukan wilayah yang disebut dengan bid'ah tadi. Tidak, karena itu semacam ibadah yang mengiringi. Bukan mengiringi, ibadah yang tidak ditentukan bentuknya gitu. Tidak mahdoh. Seringkali kalau kemudian itu menjadi dianggap sebagai bid'ah kalau kemudian itu dihukumkan wajib atau dihukumkan jika tidak dilakukan akan menjadi berkurang keutamaan ibadah utamanya tadi gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi gitu Ustaz ya. Jadi memang harus hati-hati kalau kayak gitu Ustaz ya. Iya. Lalu sebagai masyarakat awam ini Ustaz, kalau pada posisi yang demikian bagaimana dia? Jika memang misalnya dia mengikuti sebuah tradisi yang sudah turun-temurun di satu wilayah, lalu kemudian itu dilakukan oleh pemuka agama mungkin, lalu kemudian dia sebenarnya tidak paham apakah itu masuk kategori bid'ah atau tidak, tapi mungkin ada semacam keraguan dalam hati, jangan-jangan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi kemudian tidak berani juga untuk menolak karena itu sudah tradisi gitu, bahkan dilakukan oleh pemuka agama setempat. Gimana Ustaz kalau pada posisi itu? Ya, beragama itu kan dasarnya dalil bukan tradisi. Termasuk orang awam sekalipun mestinya dia mengerti dalilnya apa gitu. Tapi memang dalam sejarah perjalanan Islam, sejak Islam mengalami kemunduran itu, orang lebih sering mengatakan apa kata kiai, apa kata guru gitu, tanpa dia mengerti ini dalilnya apa, kenapa harus begitu gitu. Itulah yang harus kita perbaiki.
Tapi yang penting juga kita catat adalah bahwa akal itu menjadi syarat keabsahan setiap perilaku, setiap transaksi. Coba perhatikan semua ibadah, semua transaksi dalam muamalah. Itu kalau orangnya tidak akil, tidak sah. Akil itu yang orang berakal. Orang berakal itu artinya punya ilmu. Nah, ketika melaksanakan ibadah tanpa ilmu, berarti nggak sah. Jadi artinya kita dorong juga masyarakat, apapun mungkin latar belakang atau pendidikan dan segala macamnya, tidak boleh kemudian kita mengatakan saya ini awam banget terhadap soal agama, tapi setidak-tidaknya harus ada peningkatan pembelajaran gitu Ustaz, iya. ya. Jangan sampai ngikuti tradisi aja gitu ya. Rasanya nanti di akhirat nggak ditanya kamu awam atau bukan, yang penting kamu kan mukallaf, kamu diwajibkan. Iya. Oke, itu sahabat Jazira dan juga ini warga muslim tentunya, bahwa memang bicara soal bid'ah itu memang hati-hati, tapi konsepnya jelas ya Ustaz ya. Sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah dalam soal ibadah jelas, dan itu kemudian sesuatu yang mengiringi ibadah itu yang kemudian tidak diajarkan Rasulullah itu sebenarnya bukan tidak diajarkan Rasul, diajar cuma bentuknya tidak menentu. Tidak ada bentuk tertentu. Tidak ada bentuk khusus yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Sering dikategorikan atau mungkin dianggap jika tidak dilakukan maka itu menjadi kurang sempurna. Sebenarnya itu mungkin dalam tanda kutip bisa jadi masuk dalam kategori bid'ah. Sebenarnya mungkin bisa gitu, tapi masyarakat mesti harus hati-hati gitu Ustaz ya. Oke, itu kita bicara soal bid'ah. Nah, yang kedua nih Ustaz, kita bicara soal khurafat. Khurafat itu sederhananya apa yang bisa dipahami oleh umat ini Ustaz? Kalau khurafat itu dalam pengertian bahasanya disebut sebagai al-ilmul fasid dan al-amal al-ilmul fasid itu ilmunya rusak gitu. Ilmu fasid dan amalnya itu tidak berbuah, tidak bermanfaat gitu. Artinya ketika orang melakukan perbuatan yang disebut khurafat itu, ilmunya itu nggak jelas ilmu itu dari mana gitu. Terus nanti perbuatannya itu cenderung merusak juga, terutama kalau kita kembalikan kepada soal tauhid tadi, merusak tauhid itu. Jadi khurafat kalau kita pahami secara sederhana, khurafat itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak ada sumbernya, sumber agamanya nggak ada. Jadi di karang-karang orang saja. Ya mungkin ini tradisi sebelum Islam atau kepercayaan agama lain lalu diadopsi menjadi keyakinan orang Islam. Itulah khurafat itu. Contoh konkret mungkin ya agar lebih kita pahami ini Ustaz. Khurafat itu termasuk juga adalah kepercayaan pada hari baik, hari buruk. Termasuk tanggal misalnya tanggal nanti 13 menikahnya itu mesti tanggal segini. Kalau ini hari buruk nggak bagus. Harus dipertegas ini Ustaz, harus dipertegas. Adakah konsep hari baik dan hari buruk dalam Islam? Ada hari baik, hari Jumat itu hari baik. Hari baik. Cuma baiknya itu bukan hari itu mengandung kecelakaan atau tidak. Hari baik itu disebut hari baik karena pada hari itu amal kita dihargai lebih. Sama dengan bulan Ramadan disebut bulan baik, karena pada bulan Ramadan itu amal kita dilipat gandakan pahalanya gitu. Jadi baik dan buruk itu tergantung pada amal kita, bukan pada hari itu sendiri yang dikira memiliki kesaktian atau memiliki sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan kecelaka bagi orang-orang yang meyakininya itu. Jadi pada pemahaman soal tanggal, hari, baik dan tidak baik itu ya, dan itu sangat mentradisi di lingkungan masyarakat kita. Di situ kita terjebak sebuah
istilah yang kemudian kita sebut dengan khurafat tadi. Tapi ini kan sudah sangat membudaya itu, Ustaz. Bagaimana kemudian minimal anak milenial ini, Ustaz. Anak milenial sentuhan dengan dunia itu mungkin agak terlalu jauh. Kalau bapak-bapak kita, datuk-datuk kita mungkin karena tradisi dari nenek moyangnya mungkin sangat terlalu dekat. Kalau anak milenial kan sentuhannya modern banget. Tapi kita juga didorong sebenarnya untuk pemahaman itu juga sama, misalnya hari baik, tanggal baik, itu juga dicekokin juga gitu. Bagaimana yang lebih baik ini, Ustaz? Agar kemudian ini setidak-tidaknya berkurang dan berharap kita mudah-mudahan habis sama sekali gitu. Ya, dalam masyarakat kita masih banyak kepercayaan yang khurafat begitu. Bukan hanya menyangkut hari. Ada juga orang yang mengatakan berfoto itu nggak boleh bertiga. Kalau bertiga itu mati salah satunya, katanya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi dari mana sumber ilmunya itu? Dan jadi kan khurafat itu kita istilahnya tadi al-ilmul fasid, ilmu yang tidak bersumber, ilmu yang rusak, nggak jelas ilmunya dari mana. Siapa yang mengatakan hari itu hari baik? Kan nggak, tradisi saja kan, karena orang-orang dulu sudah mengatakan itu hari baik. Tetapi bagi kita setiap detik itu kan dihargai oleh Tuhan, oleh Allah. Setiap menit dihargai oleh Allah. Di situ berlaku fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu. Jadi apakah kalau hari, misalnya hari Selasa dianggap sebagai hari buruk, hari nahas gitu ya. Amal jangan kita melakukan perpergian di hari itu gitu. Hari itu amal kita gimana? Apakah dikurangi juga? Saya kira tidak. Hari-hari itu hari-hari itu kan perjalanan planet-planet saja, matahari, bumi, bulan, itu kan. Ini perjalanan itu. Cuma kalau orang percaya pada astrologi itu lain lagi. Itu juga masuk dalam yang kita sebut khurafat itu. Tetapi saya nggak terfikir juga kalau saya orang apakah pergerakan bintang-bintang itu. Tapi ini mungkin bisa diilmiahkan gitu. Ketika matahari lebih dekat jaraknya dengan bumi, ketika bulan lebih jarak, itu ada pengaruh pada perilaku manusia atau tidak. Tapi itu tugas sains itu untuk meneliti itu. Karena ketika bulan mendekat kan bulan itu kan nggak selalu persis sama jarak dengan bumi kan. Di waktu bulan-bulan tertentu agak jauh dan agak ini. Nah, tapi ada nggak pengaruh kedekatan itu pada perilaku manusia? Tapi itu kita nggak menutup itu pencarian ilmu pengetahuan bisa di situ. Tapi kaitannya bukan dengan soal khurafat tadi itu ilmiah kita pelajari gitu. Kalau khurafat itu kan ilmu fasid, ilmu yang nggak jelas sumber, dari mana orang kira-kira saja ini. Karena mungkin beberapa kali dia mengalami kecelakaan pada hari Selasa, lalu dia timbul pandangannya hari Selasa itu hari nahas. Tanggal 13 tanggal angka yang tidak baik. Termasuk ini, Ustaz, menikah. Menikah itu biasanya ini pasnya, misalnya anak pertama itu pasnya dengan anak sekian, anak tengah pasnya dengan anak sekian. Ini nggak cocok, misalnya anak sulung dengan apa, anak tengah, anak bungsu dan seterusnya. Itu pemahaman itu apa, Ustaz? Khurafat atau apa? Dan itu diyakini betul oleh masyarakat sehingga bisa jadi batal sebuah rencana pernikahan hanya karena secara tradisi, secara kepercayaan ini nggak cocok nih, pasti akan terjadi keributan besar dan nanti mungkin endingnya divorce, perceraian gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau dalam pernikahan ukuran-ukuran untuk melihat kafaah itu atau kesetaraan itu kan cuma 4. Tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena ada 4 hal. Cantik, harus berimbang nih. Perempuannya cantik sekali, laki-lakinya jelek, ini bahaya ini.
apalagi nasabnya juga dipertimbangkan. Anak seorang jenderal lalu menikah dengan anak ansip misalnya kan kasihan juga ya. Begitu seterusnya 4, tapi pegangannya pada yang akhirnya agama kan. Kalau agamanya baik, kufu itu enggak jadi soal. Kafaah itu tidak akan menjadi problem. Enggak, yang jadi persoalan itu kan ini, Ustaz. Yang jadi persoalan itu misalnya anak sulung itu pasnya kalau disandingkan dengan misalnya anak bungsu, anak tengah, cocok pasangannya misalnya dengan anak sulung misalnya. Itu kan yang terjadi di masyarakat kita. Yang itu masuk kategori apa itu, Ustaz? Kalau sumbernya itu tidak jelas, nggak ada ilmunya, itulah khurafat. Tetapi kalau orang-orang psikologi mau meneliti, boleh-boleh aja. Bisa jadi diilmiahkan itu. Mungkin pengalaman ya, ilmu itu kan muncul karena keteraturan kejadian-kejadian dari masa lalu kan. Lalu orang bikin teori gitu. Nah, kalau ada psikolog yang meneliti itu bagus juga itu. Kenapa orang dulu berpendapat anak yang sulung baiknya menikah dengan anak ini gitu. Mungkin pengalaman orang sudah mengalami mungkin. Tapi yang penting itu jelas sumber ilmunya apa gitu. Terus tapi secara agama sebenarnya tidak ada halangan ataupun anjuran bahwa si sulung anak sulung harus menikah dengan misalnya anak bungsu, termasuk larangan ketika dengan kategori-kategori itu gitu. Tidak ada gitu, Ustaz ya. Jadi artinya itu soal kalau yang mutlak larangan agama itu kan agama. Artinya kalau beda agama nggak boleh. Gitu. Tapi yang lain tadi yang 4 saya sebut itu kamu pertimbangkan untuk kemaslahatan suami istri berdua di kemudian hari gitu kan. Ya kalau terlalu senjang payah nanti keluarnya susah jalannya itu. Oke, jadi itu mesti masyarakat sahabat Jajarah juga mesti harus pahami betul bahwa ini soal keyakinan tradisi yang berkembang di masyarakat atau ada sandaran dasar hukumnya dari agama. Jika tidak ada sandaran hukum agama, boleh untuk kemudian kita tolak sebuah tradisi yang kemudian sudah membelenggu kita tadi. Karena memang secara hukum yang tidak ada gitu ya. Kalau dari sisi agama gitu dan soal efektivitas keyakinan itu ya tentunya boleh diserahkan tadi misalnya ke seorang psikolog. Kemudian kalau secara kejiwaan memang itu bisa ya. Tapi itu sekali lagi tidak mutlak gitu Ustaz ya. Tidak mutlak. Oke, itu tadi kita bicara soal bid'ah, soal kemudian kita khurafat, tahayul. Tahayul itu dekat dengan dukun atau apa enggak Ustaz? Tahayul itu dia kata khayal. Menghayal. Orang berimajinasi gitu. Imajinasi yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, kekuatan kemahabesaran Allah itu. Jadi sesuatu yang dikhayalkan, yang diimajinasikan akan bisa menyelamatkan diri, bisa menolong kita di saat-saat kita susah misalnya gitu. Nah itulah tahayul itu. Di dalam kebiasaan-kebiasaan kita sering tahayul gitu kan. Kalau orang misalnya bercerita kamu jangan keluar rumah kalau sudah itu tahayul kan, itu sering begitu. Jadi tahayul itu ya munculnya dari imajinasi, mungkin rasa takut orang atau ada rasa kegelisahan, lalu muncul pikiran macam-macam di otaknya itu. Tapi itu akhirnya merusak tauhid tadi. Jadi bisa jadi itu dari faktor kepercayaan juga yang berkembang ini semua bid'ah, khurafat ini menyangkut keyakinan dan ibadah. Karena itu kita sangat dari semula Islam sangat gencar melawan yang 3 ini karena ini sangat potensial merusak tauhid. Oke. Saya mungkin agak menyederhanakan yang lebih kontekstual di masyarakat ini, Ustaz. Misalkan saja orang tua bilang anak gadis misalnya, jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh.
Ini masuk kategori apa Ustaz? Dari ketiga yang kita bicara, bid'ah tidak mungkin lah pasti itu ya. Khurafat atau yang barusan tahayul gitu. Itu masuk mana Ustaz? Kalau secara tersuratnya itu tahayul itu. Tahayul. Tapi ya kita kalau saya memahami itu adalah cara orang dulu untuk melarang anaknya, ya kalau sudah maghrib masuk rumah sholat gitu. Jangan duduk-duduk di pintu gitu. Kayak gitu ya. Termasuk jangan makan di depan pintu ya, iya. menghalangi orang gitu ya. Itu sama aja kalau ada orang tua anaknya rewel terus kan, nangis terus, bayi ada polisi gitu. Ini sama aja untuk nakut-nakuti anaknya gitu. Gitu. Jadi artinya sekali lagi kita dorong masyarakat juga untuk lebih banyak literasinya, lebih banyak bacanya gitu Ustaz ya. Orang tua itu kan anak itu seorang gadis kan dia takut juga kalau nggak ketemu jodoh kan. Jadi apa sesuatu yang menakutkan bagi gadis itu yang dipakai orang tuanya untuk menyuruh anaknya masuk ke rumah gitu. Jadi sebenarnya secara ilmiah tidak ada hubungannya, secara keyakinan keagamaan juga tidak ada hubungannya, tapi barangkali cara. Tapi kemudian itu menjadi ya sebuah keyakinan yang kemudian terus berkembang terus gitu Ustaz. Oke Ustaz. Bid'ah, tahayul, khurafat itu sekali lagi memang tidak pernah kita tuntaskan. Tapi ada persoalan yang lain, misalnya persoalan yang mungkin jauh lebih nampak ke permukaan, misalnya soal perdukunan. Soal orang minta tolong kepada dukun. Dan bahasa sekarang kan tentunya lebih bombastis lagi Ustaz. Disebut paranormal, orang pintar dan seterusnya. Ini kategorinya apa Ustaz? Dan bagaimana ancaman Islam, ancaman agama soal perdukunan, dan baik siapa yang mendatangi, kemudian pelaku dukun sendiri, dan orang yang meyakini apa yang disampaikan oleh si dukun tadi gitu Ustaz. Itu yang jelas Rasul itu katakan kadibal munajjimuna walau sadaku. Munajim atau peramal itu tetap saja bohong meskipun dia itu benar. Maksudnya gini, apa yang dia katakan itu memang kejadian, benar, tetapi dia tetap berbohong kata Rasul. Benarnya itu pada kejadiannya mungkin terjadi, apa yang dia katakan terjadi. Tetapi titik tolak dia mengatakan itu bohong. Atau kebetulan Ustaz? Kejadiannya pasti kebetulan. Misalnya gini, saya kehilangan tas. Kemudian saya datang ke dukun misalnya. Si dukunnya kayaknya yang ngambil Mas Amir misalnya. Iya. Pas kebetulan benar gitu. Ya benar. Ya meskipun dia benar kata Rasul tetap bohong. Nah, apakah itu benar-benar dia punya pengetahuan atau kebetulan? Boleh jadi dia punya pengetahuan tapi atas bantuan mungkin jin dan segala macam gitu. Makhluk-makhluk lain. Dan itu tetap salah gitu. Salah. Bagaimana ancaman agama soal ini? Ya kalau orang-orang yang percaya pada dukun itu, apa itu ayat? Saya lupa ayatnya itu. Tetapi yang jelas pergi ke dukun itu adalah satu di antara dosa-dosa besar. Itu yang jelas. Ayatnya saya agak lupa. Pergi ke dukun itu dalam artian tidak hanya minta bantuan dukun. Tidak hanya pergi saja, kemudian minta dan meyakini apa yang disampaikan oleh sang dukun tadi. Iya, nggak mungkin dia nggak yakin kalau pergi sana itu. Nah, kemudian kan zaman modern saat muncul istilah paranormal, muncul istilah orang pintar. Sore ini guru spiritual. Sore ini saya ingin sebuah penegasan dari Ustadz bahwa itu sebenarnya sama dengan dukun atau seperti apa, biar setidak-tidaknya sahabat Jazirah dan warga Muslim Bengkulu dan semuanya bisa paham bahwa ini sebenarnya hanya soal permainan kata dan seterusnya. Apa yang Ustadz sampaikan dan penegasan itu Ustadz? Ya, memang tidak semua persoalan kehidupan ini bisa kita selesai dengan akal. Nah, ketika orang mentok, dia cari jalan lain.
Muncullah orang yang disebut orang pintar tadi, muncullah yang disebut paranormal atau guru spiritual itu. Tetapi orang yang mau terlibat dalam kegiatan yang semacam itu, saya kira dia harus kembali kepada ajaran agama bahwa pada dasarnya manusia itu punya kans yang sama untuk berhubungan dengan Allah. Semua manusia sama. Jadi asalkan kita dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah pasti bantu gitu. Kenapa harus minta perantara gitu? Dan perantara itu kan kadang-kadang dijadikan perantara kan sebagai guru spiritual itu. Itu sama dengan keyakinan orang-orang musyrik dulu. Mengapa mereka menyembah berhala? Kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi mendekati Allah itu harus pakai perantara, gitu kan. Nah, itu sama dengan orang Arab jahiliyah itu. Tapi dalam konsep Islam tidak. Allah itu bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri, gitu. Dekat. Jadi saya kira orang-orang Islam harus punya keyakinan dia punya kesempatan besar untuk dekat kepada Allah tanpa harus melalui perantara. Baik itu orang pintar, baik itu yang disebut sebagai nauzubillah kalau sampai dukun ya jadi perantaranya, termasuk yang kemudian disebut guru spiritual. Dan termasuk juga kalau ada juga kan yang minta perantara melalui orang yang sudah meninggal gitu. Nah itu lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Oke, Ustaz. Apa yang gini, ya untuk soal ini ada satu riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab itu minta Rasul mendoakan keberkahan gitu. Jadi saat mereka perang dalam perang Tabuk, itu makanan semuanya sudah menipis. Nah Umar minta Rasul tolong didoakan keberkahan gitu. Nah didoakan keberkahan, akhirnya semua makanan itu cukup untuk semua orang gitu. Nah ini meminta berkah, minta doa berkah itu diajarkan. Jadi kita datang kepada orang yang kita nilai saleh itu, nilai alim, saleh, minta doakan keberkahan. Itu enggak jadi masalah. Itu beda dengan guru spiritual dan segala macam itu. Ya, apapun namanya, mau dukun, orang pintar, kemudian guru spiritual, kategori kayaknya sama dukun gitu ya. Tapi kalau kemudian orang itu sudah betul-betul terlihat, kemudian diyakini sebagai orang yang soleh, barangkali kita boleh juga untuk memohonkan satu doa, minta didoakan itu boleh. Tapi yang betul-betul terbukti absah kesolehan dan kebaikannya gitu Ustaz ya, dan tidak melakukan hal-hal ritual yang bertentangan dengan syariat itu. Oke Ustaz, apa yang bisa disimpulkan dan kemudian itu sebenarnya penyederhanaan dari pemahaman bid'ah, khurafat dan tahayul agar jangan sampai kemudian penyakit ini menggerogoti diri kita dan merusak tatanan amal ibadah kita Ustaz. Ya, mengapa Islam sangat menentang bid'ah, khurafat dan tahayul itu? Ya, karena Islam itu memberikan manusia pada kedudukan yang sangat tinggi. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Hak untuk menuntut seseorang beribadah itu hanya pada Allah. Manusia lain nggak boleh meminta orang supaya beribadah begini. Allah yang menentukan sendiri. Kamu beribadahnya begini. Kamu sholatnya harus macam itu. Allah sendiri yang harus menentukan. Karena ini menyangkut kemanusiaan kita. Kita tidak boleh menghambakan diri kecuali kepada Allah. Nah, menghambakan diri kepada Allah, Allah sendiri yang menentukan bagaimana cara ibadahnya itu, bukan manusia. Nah, kalau manusia sudah menambah, kamu harus begini, baca ini sekian kali, ini sekian kali, nah, itu dia berarti sudah mengurangi kemuliaan kita sebagai manusia. Itu makanya keras sekali Islam dalam soal yang tiga itu. Nah, khurafat itu ditentang keras oleh Islam ya supaya jangan kejadian seperti agama Nasrani itu. Nah, agama Nasrani pada awalnya kan tauhid, tapi oleh Paulus kemudian dibikinkan trinitas. Nah, Islam
kita ingin dan kehendak Islam sendiri, tauhid itu akan terus bertahan, nggak boleh dicampuri oleh hal-hal yang berbau bid'ah khurafat. Okay. Tapi yang penting sekali kita garis bawahi, sebenarnya semua orang Islam yakin pada hadis kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu diyakini semua orang karena itu hadis sahih. Cuma orang berbeda pendapat mana sih yang disebut bid'ah itu. Itu aja berbeda pendapat sebenarnya. Nah, kalau kita kembali kepada agama, ya Allah itu kan sudah tentukan aturan yang mengikat kita itu Allah, ati Rasul yang mengikat kita. Kemudian orang-orang yang ahli. Jadi kalau kita berpegang pada itu, insya Allah nggak bid'ah, nggak khurafat, nggak tahyul. Oke, terima kasih Ustaz. Satu yang bisa kita simpulkan sahabat Jazirah bahwa soal ibadah itu sudah ada ketentuannya, dan ketentuannya itu harus kita ikuti. Hal yang berhubungan dengan ibadah yang kemudian tidak diajarkan oleh Rasul, termasuk hal-hal yang mengiringinya yang kemudian tidak ada ketentuan standar yang diberikan oleh Rasul, bisa jadi masuk dalam kategori bid'ah, khurafat, dan juga tahayul. Jadi mesti kita harus berhati-hati, dan tidak ada sebuah hal yang bisa menjadi benteng dan menjadi semacam pelindung bahwa kita ini orang awam dan kemudian tidak mempelajari Islam lebih jauh. Tapi siapapun kita, bagaimanapun diri kita, dan dari manapun asal kita berusaha untuk memperkuat pemahaman kita tentang agama ini, walaupun agama ini tentu diwariskan oleh orang tua kita, sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasul. Kita berada dalam tauhid yang benar, dan insya Allah juga akan membawa agama ini, dan agama ini akan membawa kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sahabat Jazirah pastikan tetap selalu di sajian ngabuburit sepanjang bulan Ramadan 1442 Hijriah untuk mengupas topik-topik dan hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan. Bila bisa Allah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.